Gue yang bawa motor udah gak fokus. Gue denger samar-samar suara Dira yang panik manggil-manggil gue. Emang ada sesuatu yang gak beres. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Yo Sobat Setia GPC, kenalin gue Rea. Pasti kalian butuh asupan horor kan? Yap, kali ini gue mau ceritain salah satu pengalaman horor yang buat gue kapok sampai sekarang buat gue keluar kota tanpa orang dewasa. Jujur li, gue ini tipe anak cewek yang bandel. Hobi banget gue jalan-jalan tanpa ortu atau orang dewasa. Gue lebih suka explore bareng sahabat gue, namanya Dira. Kita berdua udah kayak tugas sama deadline. Nempel terus. Hari itu, hari Minggu. Gue sama Dira lagi jalan-jalan naik motor keliling kota. Nah, pas lagi asik motoran, gue iseng lirik ke arah jalan kecil yang menuju ke salah satu desa di daerah gue. Karena gue bandel, gue langsung ngajak Dira buat belok ke jalan itu tanpa pikir panjang, tanpa izin, dan tentunya tanpa sepengetahuan ortu. Abisan ribet kalau izin ke ortu. Hehehe. Jangan ditiru ya guys ya, hanya profesional yang bisa lakuin. Ortu gue sih gak masalah kalau gue main di area kota. Tapi ini gue malah ke desa yang cukup jauh dari rumah. Saat itu, jam menunjukkan pukul 4 sore. Gue mikir dan bilang ke Dira, yuk naik sampai ke gunung, terus balik lagi. Awalnya kan iseng ya, malah kebablasan. Akhirnya ya nerusin perjalanan ke desa. Jalan menuju desa itu cukup sepi. Semakin jauh masuk, semakin sunyi kayak gak berpenghuni. Pas kita udah sampai di pertigaan desa, udara tiba-tiba berubah jadi dingin. Bulu kuduk gue auto merinding pol dong. Si Dira gak pakai jaket merasa biasa aja. Sementara gue yang pakai jaket justru menggigil. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di desa. Desa ini cukup maju. Ada beberapa toko dan warung. Kebetulan ada teman sekelas gue yang tinggal di sini. Jadi kita sempat ketemu sebentar sebelum akhirnya memutuskan buat pulang. Waktu itu udah hampir jam 5 sore dan perut kita mulai rame bet. Kayak ada yang lagi kosidahan. Gue ngajak Dira mampir ke toko buat beli cemilan. Gue minta Dira stay di motor aja, gue yang masuk ke dalam toko. Begitu masuk, gue kaget setengah mati cuy. Kasirnya ternyata saudara deket gue. Spontan gue balik badan. Takut ketahuan dan dicepuin ke ortu gue. Bisa jadi tape gue. Si Dira malah manggil gue dengan suara yang kenceng. Makin panik lah gue. Takut kalau nyokap gue sampai tahu gue main sejauh ini. FYI, gue nggak tahu ini tokonya saudara gue. Karena saudara gue sering berkunjung ke rumah gue. Jadi gue nggak tahu rumah apalagi tempat usahanya kan. Gue langsung narik Dira buat duduk di belakang. Dan gue yang bawa biar bisa jalanin motor secepat-cepatnya dah. Sepanjang jalan pulang, perasaan gue nggak enak. Gue lebih takut ketahuan ortu daripada hawa aneh yang makin terasa di sekitar. Gue yang bawa motor udah nggak fokus karena takut dicepuin. Soalnya kalau nyokap ngomel, kedengerannya sampai sini kayaknya. Hahaha. Tiba-tiba motor kita jatuh. Duh, apes. Gue sama Dira tersungkur ke aspal. Untungnya nggak parah. Tapi jempol kaki gue kayak terkikis. Rasanya perih banget. Gue yang saat itu shock, langsung angkat motor. Terus tepiin dari tengah jalan dan berusaha tetap tenang. Belum sempet gue berdiri tegak, tiba-tiba pandangan gue mulai menggelap. Gue denger samar-samar suara Dira yang panik manggil-manggil gue. Iya, gue ngerasa mau pingsan karena udah lemes banget. Tapi gue kuat-kuatin biar gak pingsan. Karena gue takut nanti masalahnya jadi gede dan ortu gue tahu. Dalam kondisi setengah sadar, gue ngeliat ke arah semak-semak di belakang Dira. Gak ada apa-apa sih. Tapi gue ngerasa ada sesuatu yang merhatiin gue dari balik sana. Jantung gue berdebar kencang. Gue sadar, ini bukan karena gue mau pingsan, tapi emang ada sesuatu yang gak beres. Gue pun langsung pejamkan mata dan doa dalam hati. Pas gue buka mata, penglihatan gue perlahan membaik. Setelah doa, badan gue sedikit kerasa enteng. Meski gue masih lemes sih. Dengan sisa tenaga yang masih ada, gue nyalain motor dan suruh Dira cepet naik. Dira panik ngeliat kondisi gue yang pucet dan ngelarang gue buat gak bawa motornya. Takut gue gak kuat. Tapi gue maksa. Jujur, gue udah gak mau lama-lama di tempat ini. Sepanjang perjalanan pulang,
bagian belakang gue dari kepala sampai pinggang terasa berat. Kayak ada yang meluk gue dari belakang. Pas gue lihat di spion, bukan Dira, tapi rasa beratnya tetap ada. Akhirnya gue minta tolong ke Dira buat urut-urut bagian kepala gue yang terasa paling berat di antara bagian yang lain. Syukurnya kita sampai di kota. Kita mampir ke tempat makan buat ngisi tenaga. Abis makan, gue anterin Dira pulang dan gue memutuskan nginep di rumahnya. Karena udah jam 8-an. Gue kabarin ke ortu kalau gue nginep di Dira. Tapi gue gak cerita tentang kejadian tadi. Udah bebersih, kita udah gak sempet ngobrol ataupun bahas kejadian tadi saking capeknya. Akhirnya gue sama Dira langsung tidur. Dan gue lupa satu hal. Gue lupa baca doa sebelum tidur. Saat tidur, kejadian tadi kebawa di mimpi gue. Tapi dari sudut pandang yang berbeda. Yap, dari sudut pandang semak-semak yang gue liatin di jalan tadi. Di mimpi itu, gue ngeliat diri gue sendiri yang lagi liatin ke arah semak-semak. Dan ada Mbak Kunti di belakang gue. Gue kebangun dan lihat jam, masih jam 2 pagi. Gue tarik selimut dan maksain buat tidur lagi. Tapi belum lama gue merem, gue ngerasa ada sesuatu yang neken tubuh gue. Gue ketindihan, jir. Gue gak bisa gerak sama sekali. Tapi gue sadar dan ngeh kalau Dira di sebelah gue yang lagi tidur nyenyak banget. Pas gue buka mata, tarak mak jreng. Di depan gue jelas ada Mbak Kunti yang ada di mimpi gue tadi. Mulut gue gak bisa ngomong, apalagi teriak. Gue cuma bisa komat kamit baca doa dalam hati. Malam itu terasa lama banget. Gue yang masih capek dan lemes. Akhirnya mata gue perlahan-lahan gue tutup dan gue paksain tidur lagi. Besok paginya gue bangun rada siang dari Dira dan gue ceritain semuanya ke Dira. Dari kejadian di jalan yang berat di punggung sampai kejadian ketindihan tadi malam. Dira langsung melongo. Dia bilang, pas kita di perjalanan ke desa, lu kan menggigil banget, Re. Padahal gue sendiri yang gak pakai jaket masih biasa aja. Dira juga cerita, waktu kita jatuh dari motor, wajah lu pucet banget dan lu kelihatan lemes parah. Dari situ gue sadar, gue pas berangkat belum berdoa. Gue juga gak izin ke ortu dan malah bawa Dira ke tempat asing tanpa pikir panjang. Sejak kejadian itu, gue kapok banget pergi jauh tanpa izin dan gak berdoa dulu. Sekarang gue selalu minta izin ortu sebelum pergi kemanapun. Dan yang paling penting, gue gak pernah lupa buat berdoa bahkan ke warung terdekat sekalipun. Karena hal kecil yang kita anggap remeh bisa jadi bahaya buat kita. Jadi, buat kalian yang suka jalan-jalan ataupun hobi melalang buana, jangan lupa berdoa dan izin dulu ya. Segitu aja ya dari cerita gue. Bye-bye!